Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmarul Fajri, mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, jurusan Ilmu Politik. Baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan politik dan birokrasi. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yang berarti negara atau kota. Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama. Dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, perilaku pejabat, legalitas, kekuasaan, dan akhirnya kekuasaan. Tetapi politik dapat juga dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, dan kekuasaan pemerintah. Pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan massa rakyat. Akan tetapi, interpretasi mengenai kata politik tidak hanya itu. Kata politik itu sendiri pada dasarnya tidak bermakna tunggal. Sebaliknya memiliki banyak makna, seperti beberapa konsep politik dasar yang disampaikan salah satu ahli berikut ini. Konsep klasik. Pada pandangan klasik, Aristoteles mengemukakan bahwa politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral atau nilai-nilai yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan kebahagiaan. Namun, pandangan klasik sering dianggap kabur seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. Kepentingan umum dapat diartikan pula sebagai kepentingan mayoritas. Fungsi birokrasi. 1. Melaksanakan pelayanan publik. 2. Pelaksana pembangunan yang profesional, merit system. 3. Perencana, pelaksanaan, dan pengawas kebijakan, manajemen pemerintahan. 4. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan abdi masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik. Netralisasi birokrasi. Kemudian tujuan birokrasi: 1. Sejalan dengan tujuan pemerintahan. 2. Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi. 3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. 4. Menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencana, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Kewenangan birokrasi. Kewenangan formal yang dimiliki dengan legitimasi produk hukum, bukan dengan legitimasi politik. Merujuk pada pendapat Toha, birokrasi pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari proses politik. Pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk tata kepemerintahan tidak bisa dilepaskan dari aspek politik. Politik sebagaimana kita ketahui terdiri dari orang-orang yang berperilaku dan bertindak politik, yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan atau tindakan yang bisa mengangkat kepentingan dan menyampingkan kepentingan kelompok lain. Kelompok masyarakat itu mempunyai kepentingan yang diperjuangkan agar pemerintah terpengaruh. Birokrasi pemerintah langsung maupun tidak langsung akan selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Kesimpulan yang bisa kita ambil, birokrasi pemerintahan dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Namun, keduanya adalah dua hal yang berbeda. Birokrasi adalah instrumen dari negara ataupun pemerintahan yang melaksanakan tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan melalui proses politik.
Oleh karenanya, kehadiran politik dan birokrasi tidak akan dapat dihindari. Karena dalam birokrasi pemerintahan tidak mungkin hanya ada para birokrat tanpa hadirnya institusi politik. Saya rasa itu isi dari hubungan politik dan birokrasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.